Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Seperti biasa, admin mau doain teman-teman dan keluarga agar selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Christmas Full of Grace. Film ini menceritakan tentang seorang pria kaya dan baik hati yang tiba-tiba mendapati pacarnya lagi berselingkuh dengan wanita lain. Begitu kabur dari apartemen, pria ini nggak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang baru aja mengalami kejadian buruk karena barang-barangnya telah dijamret. Dan karena si pria ini merasa kasihan, dia akhirnya mengajak wanita itu ke rumah neneknya untuk mengikuti pesta Natal keluarga. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Berlatar belakang di negara Brasil, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Carlinhos atau saya sebut aja sebagai Carlo. Ceritanya, Carlo ini bekerja di sebuah perusahaan kontraktor terbesar di kota Rio yang merupakan perusahaan keluarga. Berhubung 2 hari lagi adalah hari Natal, Carlo berniat untuk melamar pacarnya yang bernama Bebela untuk menikah karena mereka udah berpacaran selama 10 tahun. Dan singkat cerita, ketika ingin melamar Bebela, Carlo tiba-tiba mendapati pacarnya itu lagi berselingkuh dengan wanita lain karena selama ini dia adalah seorang biseksual. Isabela Maria Guindy Guimarães. Lalu ketika Carlo berlari keluar apartemen, dia nggak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Graça yang lagi panik karena barang-barangnya dicuri orang. Carlo pun kemudian mengajak Graça untuk beristirahat di pinggir pantai sambil mengompres kepalanya dengan es akibat kebentur pagar apartemen. Dalam pembicaraan mereka, Graça bercerita kalau hari ini dia berencana pergi ke Eropa untuk merayakan hari Natal bersama yang udah menjadi tradisi di keluarganya. Di sana, Graça juga mengaku kalau dia hanyalah seorang gadis desa biasa, dan setibanya di kota besar, barang-barangnya malah dicuri orang termasuk paspor, dompet, dan ponselnya. Alô Jorge, eu preciso de uma ajudinha sua. Gara-gara permasalahan itu, Carlo dan sopirnya yang bernama George kemudian membawa Graça ke kantor polisi untuk melaporkan kasus pencurian yang dia alami. Sayangnya polisi di tempat itu lagi kekurangan staf akibat cuti bersama di masa-masa liburan Natal dan Tahun Baru. Merasa permasalahannya ini darurat, Graça menjadi kesal pada pelayanan polisi itu yang menurutnya nggak becus dalam menanggapi laporan. Namun polwan itu malah marah karena Graça udah membuat keributan dan mengancam akan memasukkannya ke dalam penjara sampai hari Natal. Setelah keluar dari kantor polisi, Carlo berusaha untuk menenangkan Graça yang lagi bersedih karena laporannya nggak membuahkan hasil. Di waktu yang sama, George mengingatkan Carlo kalau dia harus segera berangkat ke rumah neneknya untuk merayakan hari Natal bersama keluarga besarnya. Nah, pada awalnya, Carlo merasa ragu untuk bertemu dengan keluarganya karena dia bingung harus berkata apa tentang hubungannya yang udah putus dari Bebela. Beruntung Graça memiliki ide untuk menjadi pacar palsunya, dengan imbalan Carlo harus mengajaknya ke pesta Natal yang banyak makanan enak. Setibanya mereka di tempat tujuan, Graça merasa sangat kagum pada rumah nenek Carlo yang sangat megah dan berisi banyak hiasan Natal. Tingkahnya pun menjadi semakin kekanak-kanakan karena melihat cerobong asap yang dia pikir Santa Claus nggak akan muat masuk ke dalam rumah lewat sana. Tapi beberapa saat kemudian, datang asisten pribadi nenek Carlo bernama Chica, sehingga Carlo mengenalkan Graça sebagai pacar barunya. Tampaknya Chica nggak menyukai kehadiran Graça yang terlihat sangat aneh dan mengantarnya ke kamar tamu yang biasa digunakan oleh Bebela jika menginap di rumah ini.
essa mala? Não trouxe mala, não? Sambil menunggu Graça berganti pakaian, Carlo bertemu dengan sepupunya bernama Pedro dan pacarnya yang bernama Sola. Lalu begitu Graça datang, mereka berdua juga terlihat gak menyukainya dan menganggapnya sebagai wanita yang aneh. Karena di tahun-tahun sebelumnya Carlo selalu mengajak Bebela, Pedro dan Sola sempat merasa ragu kalau mereka berdua lagi berpacaran. Ceritanya, Pedro dan Carlo ini merupakan saingan di perusahaan keluarga untuk menggantikan nenek mereka yang akan pensiun menjadi direktur utama. Setelah bertemu Pedro dan Sola, Carlo juga mengenalkan Graça pada bibinya bernama Iris yang sering sibuk di telepon untuk mengurus pekerjaan. Lalu bertemu ibu Carlo bernama Alice yang tidak dipanggil dengan sebutan ibu sehingga membuat Graça salah mengira kalau Alice adalah bibinya. Di waktu yang bersamaan, datang ayah Carlo bernama Eneas yang langsung ngomel-ngomel karena banyak orang melapor kalau Graça adalah wanita yang aneh. Pedro pun akhirnya menjelaskan kalau dia dan Bebela baru aja putus, serta mengatakan kalau Graça adalah wanita yang hebat dan baik hati. Di rumah tersebut, Graça juga bertemu dengan putri dari Iris bernama Isolda yang masih muda dan dianggap paling pandai di keluarga. Di sana, Graça juga berkenalan dengan bibi Carlo bernama Milu dan suaminya bernama Bento yang merupakan artis TikTok yang lagi viral karena lagu-lagu baru dan goyangannya. Beberapa saat kemudian, akhirnya datang nenek Carlo bernama Sofia yang ceritanya sangat disegani oleh semua anggota keluarga. Carlo pun sengaja menyembunyikan Graça di belakang karena dia takut kalau Sofia akan melihatnya. Menyadari umurnya udah terlalu tua, Sofia kemudian memberikan pengumuman kalau di hari Natal nanti dia akan memilih direktur utama perusahaan untuk menggantikan dirinya. Di sana, Graça yang gak mengerti apa-apa lalu meminta penjelasan pada Milu tentang pembicaraan ini dan malah tertawa yang didengar oleh Sofia. Mengetahui Carlo membawa wanita asing, Sofia ingin mengajaknya untuk berkenalan dan secara spontan Graça cipika-cipiki pada Sofia yang membuat mereka panik. Untungnya, Sofia nggak merasa tersinggung dengan kelakuan Graça dan mengajak mereka untuk melanjutkan pertemuan itu ke acara makan malam. Dalam makan malam tersebut, Pedro tiba-tiba aja membahas tentang Bebela dan mulai penasaran kenapa Carlo lebih memilih mengajak wanita aneh untuk datang ke acara keluarga. Pedro pun sempat menelpon Bebela untuk mengundangnya datang sebelum hari Natal yang untungnya berhasil dihalangi oleh Graça. Merasa Pedro adalah pria yang sombong, Graça kemudian menantangnya untuk menebak makanan kesukaan pacarnya yang ternyata salah dan membuat Sola tersinggung. Bahkan Graça juga bertanya pada yang lain seputar keluarga masing-masing, tapi malah berujung keributan karena nggak ada satupun dari mereka yang mengenal anggota keluarganya dengan baik. Lalu ketika Graça kembali ke kamar, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Chica yang merasa curiga kalau Graça ingin berbuat buruk pada keluarga ini. Namun Graça beralasan kalau dia ingin menghabiskan hari Natal dengan sebuah keluarga dan sama sekali nggak berniat buruk atau mengincar harta seseorang. Untuk meyakinkan ucapannya itu, Graça lalu bercerita tentang masa kecilnya yang dimana sang ayah adalah seorang sinterklas di kampung halamannya. Sang ayah pun memberikannya hadiah Natal berupa kalung Santo Nicholas dengan harapan Graça bisa membawa kebahagiaan bagi orang-orang. Semenjak ayahnya meninggal, Graça jadi memiliki kebiasaan aneh yaitu berbohong kalau dia lagi dalam kesulitan agar bisa merayakan hari Natal bersama orang lain. Di sana, Graça juga menunjukkan beberapa foto untuk meyakinkan Chica dan bercerita kalau ada satu pria bernama Rui yang menyebalkan karena menganggapnya sebagai pacar.
Selain membahas kebiasaannya itu, Grasa keceplosan membongkar rahasia Carlo kalau dia diselingkuhin oleh Bebela dengan wanita lain. Cika pun menjadi kesal dengan kelakuan si Bebela dan Grasa memintanya untuk ikut merahasiakan ini agar dia bisa merayakan hari Natal bersama keluarga Carlo. Dona Francisca, me ajude. Eu prometo que é só na noite. Keesokan paginya saat Carlo bertemu dengan Alice, dia meminta pada Carlo untuk menyebutnya dengan panggilan Mama seperti yang dikatakan Grasa kemarin malam. Di waktu yang sama, Carlo tiba-tiba melihat Grasa lagi sarapan dengan Sofia yang membuatnya panik dan takut kalau Grasa akan bercerita yang enggak-enggak. Adoro quando ela bota o desaforo pra fora. Chega a ficar lá. Berhubung hari ini mereka akan mengadakan pertandingan polo, Sofia meminta Grasa untuk ikut bermain, yang dia pikir mereka akan bermain kartu atau domino. Pensei que era buraco. Lalu ketika dia udah berganti pakaian, Grasa tetap merasa percaya diri dan meyakinkan Carlo kalau dia sangat pandai mengendarai kuda. Oke, adegan kemudian beralih ke pertandingan, di mana tim Carlo akan berhadapan dengan tim Pedro untuk membuat kesan yang baik pada Sofia. Pedro pun sempat memanas-manasi Carlo, karena di tahun ini Bebela yang pandai bermain polo nggak ikut bergabung ke dalam timnya. Tá pronto, agora o seu não tá faltando nada, não? Tapi di waktu mereka berdebat, tiba-tiba mereka melihat kuda Grasa malah asik ngemil rumput di lapangan karena dia kesulitan mengendalikan kudanya sendiri. Dan begitu pertandingan dimulai, tim biru yang semua anggotanya udah biasa bermain polo berhasil mencetak skor pertamanya lewat pukulan Pedro. Merasa udah diremehkan oleh Pedro, Grasa akhirnya menunjukkan kemampuan terpendamnya yang berhasil mencetak skor sekaligus mengenai Sofia. Gara-gara kejadian itu, Sofia jadi memanggil dokter untuk mengobati hidungnya, sedangkan Carlo yang bingung karena perbuatan Grasa akhirnya terpaksa mengajaknya jalan-jalan keluar rumah. Não, eu tava falando sumir. Sesampainya mereka di tempat tujuan, ternyata Carlo mengajak Grasa ke sebuah taman hiburan yang membuatnya merasa bahagia. Namun ketika Grasa ingin membeli cemilan, tiba-tiba dia bertemu dengan pria bernama Rui yang pernah menghabiskan Natal bersama dengannya tahun kemarin. Mengingat dia memiliki kenangan buruk, Grasa akhirnya terpaksa kabur dari taman hiburan untuk menghindar dari Rui. Carlo pun menjadi penasaran kenapa Grasa harus menghindari pria itu, tapi dia hanya mengatakan kalau Rui adalah pria brengsek yang pernah menjadi masa lalunya. A pessoa tem que vir com o bolo pra gente saber o efeito colateral que ela causa. Nah, karena mereka baru jalan-jalan sebentar, Carlo kemudian mengajak Grasa masuk ke sebuah museum untuk melihat lukisan dan benda-benda bersejarah lain. Di sana, Grasa juga melihat sebuah replika dari kursi raja bernama Dom Pedro yang pernah mewarisi Brasil di usianya yang ke-14. 14 anos, gente. Meu Deus, eu com 14 anos. Sambil bercerita tentang sejarah Brazil, Carlo juga merasa senang karena bisa bertemu dengan Grasa yang mau membantunya sebagai pacar palsu. Carlo pun memberitahu kalau hari ini ada pesta malam Natal di rumah dan ingin mengajak Grasa untuk mengikuti acara dansa yang udah menjadi tradisi di keluarganya. Não, é claro que tem ceia, só que é depois do nosso baile de Natal. Singkat cerita, saat berada di rumah, Pedro kembali mengejek Carlo yang masih berani muncul di pesta itu setelah kejadian yang menimpa nenek mereka. Nggak lama kemudian, Grasa yang baru selesai berdandan turun untuk menemui Carlo yang jadi terpesona setelah melihat kecantikannya. Begitu mereka bertemu, Carlo mengajak Grasa ke ruangan dansa yang sempat membuatnya gugup karena nggak terbiasa dengan acara seperti ini. Carlo pun meminta Grasa agar mengikuti arahannya pelan-pelan agar mereka bisa berdansa seperti orang-orang yang lain. Setelah mereka berdansa romantis, tiba-tiba aja Grasa meminta pada Bento untuk menyanyikan lagunya yang viral di media sosial.
Namun beberapa saat kemudian Sofia datang untuk menghentikan mereka dan menjadi marah pada Grasa karena udah berbuat seenaknya di pesta malam Natal yang diadakan bagi keluarganya. Pelo que eu pude observar, você não é uma menina que precisa de permissão. Mumpung mereka lagi berbicara di depan orang-orang, Grasa kemudian mengutarakan pendapatnya kalau keluarganya bukan berkumpul untuk merayakan Natal, melainkan ingin mencari perhatian Sofia demi mendapat jabatan direktur. Grasa pun akhirnya memiliki ide untuk mengajak mereka semua bernyanyi bersama, yang ternyata dapat menyadarkan keluarga Sofia tentang kebersamaan dalam merayakan pesta Natal. Begitu mereka selesai menyanyi, Sofia langsung membuat pengumuman kalau dia menunjuk Carlo sebagai direktur utama untuk menggantikan posisinya. Karena keputusan itu, Carlo jadi merasa berterima kasih kepada Grasa yang menganggap kalau kalung pemberian ayahnya merupakan pembawa keberuntungan. No meu São Nicolau, amor. Esse aqui, ó. Melihat keberanian Grasa berkomentar pada neneknya, Carlo akhirnya mengetahui kalau Grasa sangat menyukai hari Natal dan berkumpul bersama keluarga. Carlo pun sempat membahas tentang pelarian mereka dari Rui di taman hiburan, dan pembicaraan itu terdengar jelas oleh Pedro yang kebetulan ada di dekat sana. Keesokan paginya, Grasa datang menemui Chica untuk mengembalikan gaunnya tadi malam sekaligus berpamitan karena hari ini dia akan kembali ke kota Rio. Awalnya, Chica ingin menghentikan Grasa karena mengetahui Carlo menyukainya, tapi Grasa tetap ingin pergi dengan alasan dia dan Carlo udah sepakat untuk menjadi pacar palsu sampai hari Natal aja. Sementara itu di tempat lain, Carlo yang baru aja bangun langsung bertanya pada orang-orang tentang keberadaan Grasa yang dia pikir udah pergi dari rumah. Meu amor. Por acaso vocês viram a grana? Carlo pun mengatakan kalau dia masih ingin bersama Grasa setelah kejadian tadi malam, tapi sebelum Grasa menjawab, Eneas udah keburu mengajak mereka untuk mengikuti acara selanjutnya. Aqui ainda vai começar o melhor do Natal, amigo oculto. Vem, Graça, vem. Kemudian saat mereka lagi membagi-bagikan hadiah Natal, Iris memberikan hadiah pada putri kesayangannya berupa 1 Bitcoin yang admin gak tahu berapa harganya. Namun Grasa malah protes kepada Iris karena menurutnya hal itu bukanlah hadiah Natal yang pantas bagi anak seumuran Isolda. Tinha uma meia, uma blusa, fui na hora, lembrei de você. Di waktu yang bersamaan, Pedro tiba-tiba ingin memberikan hadiah Natal kepada Grasa dengan membongkar kebohongannya bersama Carlo. Carlo pun akhirnya mengatakan kalau Bebela udah berselingkuh dengan wanita lain dan terpaksa mengajak Grasa ke acara ini sebagai pacar palsunya. Setelah Carlo mengakui semuanya, Pedro masih belum puas juga ya mempermalukan Grasa karena dia juga mengundang Rui untuk membongkar kebohongannya yang lain. Di sana, Rui mengatakan kalau dia menghabiskan Natal tahun lalu bersama Grasa gara-gara dia kehilangan koper dan gak bisa pergi ke Eropa. Noite de Natal em alemão. Noite de Natal em alemão, estudo. Mendengar cerita Rui sama seperti pengakuannya di awal film, Carlo jadi merasa dibohongi, tapi Grasa berusaha membela diri kalau dia bukanlah penipu atau cewek matre. Sayangnya, Carlo udah gak mau percaya lagi dengan semua perkataan Grasa dan malah mengejek kalung pemberian ayahnya yang membuatnya merasa tersinggung. Cala a boca! Gak lama kemudian, tiba-tiba Bebela datang ke rumah Sofia untuk menemui Sola yang ternyata mereka berdua ini juga diam-diam memiliki hubungan cinta. Sedangkan Grasa yang merasa tersinggung dengan ucapan Carlo, akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota Rio walaupun Carlo sempat menghentikannya. Beberapa hari kemudian, Carlo menjadi nggak fokus dalam mengikuti rapat di perusahaan sambil menyesali perkataannya yang menyinggung perasaan Grasa. Tá na hora de eu resolver isso. Dan ketika Sofia berkunjung ke kantor, dia meminta Carlo untuk melihat sebuah dokumen milik ayahnya yang merupakan bangsawan dari Austria. Berdasarkan dokumen itu, Sofia akhirnya bercerita tentang ayahnya yang kawin lari dengan rakyat biasa untuk membuktikan kalau selama ini dia juga memiliki rahasia seperti Grasa.
Bahkan Sofia sempat mengajak Grasa untuk membahas kejujurannya kepada Chika, dan Sofia bisa merasakan kalau Grasa bukanlah wanita jahat. Tem que admitir que ela foi. Setelah mendengar cerita dari neneknya, Carlo jadi menyadari kalau kehadiran Grasa adalah hadiah terbaik dalam hidupnya di tengah persaingan jabatan dengan Pedro. Carlo pun akhirnya memutuskan untuk mundur sebagai direktur utama karena dia ingin fokus dalam menemukan Grasa dan memperbaiki hubungan mereka. Keesokan harinya, Carlo mulai meminta bantuan kepada Chika, George, dan beberapa anggota keluarga yang lain untuk mempermudah usahanya dalam menemukan Grasa. Beruntung Bento merupakan artis TikTok yang lagi viral, sehingga dia memiliki ide untuk mencari Grasa lewat bantuan followernya yang katanya udah mencapai 10 juta orang. Selain menggunakan media sosial, Carlo juga membuat selebaran permintaan maaf kepada Grasa dan ingin mengundangnya ke pesta malam tahun baru di pantai kota Rio. Ternyata Grasa mengetahui kalau Carlo lagi mencarinya, tapi dia udah terlanjur tersinggung dan berpikir untuk pindah tempat tinggal. Singkat cerita, tepat di malam tahun baru, Carlo dan keluarganya sengaja mengundang banyak orang ke sebuah pantai untuk mengikuti pesta yang diadakan bagi Grasa. Carlo pun bercerita pada ayahnya kalau dia mengajak Grasa ke pantai ini untuk yang pertama kalinya setelah mengetahui perselingkuhan Bebela. Será que a Graça vai aparecer, pai? Sementara itu di tempat lain, Grasa yang akan pergi menggunakan bis kota tiba-tiba melihat Sofia yang udah menunggunya di terminal. Di sana, Sofia langsung mengucapkan terima kasih pada Grasa karena berkat kritikannya saat acara malam Natal, anggota keluarganya jadi lebih memahami arti kebersamaan. Tudo bem, Graça, tudo bem. A gente estava mesmo. Berhubung mereka bertemu, Sofia juga ingin mengajak Grasa untuk bertemu Carlo yang dalam beberapa hari ini udah susah payah mencarinya. Awalnya Grasa menolak karena Carlo merupakan pria baik dan kaya raya, tapi Sofia mencoba untuk meyakinkan kalau Carlo benar-benar tulus mencintainya. Oke, adegan kemudian beralih lagi ke pantai, di mana Carlo yang merasa sedih mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang udah hadir di pesta ini. Dan karena sebentar lagi udah mau jam 12 malam, Carlo akhirnya terpaksa menghitung mundur waktu pergantian tahun tanpa kehadiran Grasa. Tapi ketika dia turun dari panggung, tiba-tiba Sofia datang ke pesta itu dan memberikan Carlo hadiah kejutan dengan membawa Grasa untuk menemuinya. Carlo pun akhirnya bisa meminta maaf atas ucapannya tempo hari dan mengungkapkan kalau dia sangat mencintai Grasa. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang berakhir dengan happy ending. Admin juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.